Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bersama-sama memulai ibadah raya online kita untuk kita bersekutu, untuk kita bersama-sama memuji yang besarkan nama Tuhan. Mari pastikan setiap kita datang bersama-sama dengan anggota keluarga kita, menyiapkan diri kita, dan juga menyiapkan seluruh keluarga kita untuk kita ambil waktu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah nanti juga kita akan disertai dengan perjamuan. Pastikan Bapak Ibu semuanya juga sudah mempersiapkan perlengkapan perjamuan berserta dengan seluruh anggota keluarga. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan dilayani baik pujian dan juga firman ada dari keluarga Bapak Agung, dan kita akan bersama-sama bersekutu. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita bersama-sama untuk kita bisa terlibat dan larut sepenuhnya dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Untuk setiap hal terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersama dengan seluruh keluarga kami, untuk kami bersekutu, untuk kami beribadah, untuk kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih penting Tuhan, kami memberikan hidup kami setiap hari, setiap waktu, seperti pagi hari ini, kepadamu saja ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan, satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini, Engkau Tuhan Allah yang hebat, yang luar biasa, itu ada di dalam keluarga kami, ada di dalam diri kami Tuhan. Maka tidak perlu kami khawatir akan apapun juga, tapi segala perkara dapat kami tanggung di dalam-Mu yang memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Terima kasih Bapak Surga. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kami menyiapkan diri kami, tubuh jiwa roh kami, untuk beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapak Surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami siap memberikan yang terbaik pada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita beribadah bersama-sama. God bless you all. Terima kasih banyak Pak Kurniawan yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melanjutkan ibadah raya pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya ingin membacakan untuk kita semua satu ayat ya yang tertulis di dalam kitab Roma. Roma pasalnya pasal yang ke-8. Ya. Roma pasal yang ke-8 ini masih ada kaitannya dengan tema yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat GBIS Sungai Kehidupan Surabaya. Jadi, namun saya akan ambil ayat yang ke-18, kemudian nanti lompat ke 22, sampai kepada nanti tema yang ke-28 itu. Dikatakan demikian, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Saya ulangi sekali lagi, sebab
aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, apa yang sedang kita alami hari-hari ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang bergumul dalam bentuk apapun juga, saudara, ayat ini, firman Tuhan ini mengatakan dengan begitu jelas bahwa pergumulan dan penderitaan zaman sekarang ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang sebentar lagi akan dinyatakan kepada kita. Ayat 22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, ya, sampai sekarang segala makhluk, ya, semua makhluk sama-sama mengeluh. Jadi banyak yang hari-hari ini mengeluh dan sama-sama merasa sakit. Tapi jenis sakitnya ini lain daripada sakit yang lain. Sakitnya adalah sakit bersalin. Yang semakin lama, semakin mendekati persalinan itu, rasa sakitnya tentu semakin luar biasa. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan yang sekarang ini adalah satu penderitaan yang serupa, ya, dengan penderitaan dari seorang perempuan yang mengalami sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ya. Saya ulangi, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ya, kita juga mengeluh dalam hati sambil, ya, menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab dikatakan kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Jadi kalau ada di antara kita umat Tuhan yang punya satu pengharapan, tapi pengharapan itu adalah sesuatu yang masih nampak oleh mata jasmani kita. Jadi itu adalah sesuatu yang semu. Karena itu namanya bukan lagi pengharapan. Tapi pengharapan yang sesungguhnya di sini dikatakan adalah, ya, pengharapan terhadap apa yang tidak kita lihat. Jadi ayat 25 mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kita akan menantikannya dengan tekun. Salah satu yang membuat kita nggak bisa tekun adalah satu ini, kita banyak berharap terhadap hal-hal yang terlihat dengan panca indera kita. Dengan mata jasmani, dengan telinga jasmani, ya.
dengan indera-indera jasmani yang lain. Tapi di tahun yang baru ini, mari kita sama-sama bertobat, karena sesungguhnya selama kita masih berharap pada sesuatu yang terlihat, itu sesungguhnya bukan pengharapan yang sejati. Mungkin ada di antara kita yang berharap ya bahwa ingin menjadi seorang yang ya katakanlah berhasil di dunia akademis. Karena dengan keberhasilan itu tentu akan bisa menjadi salah satu pengharapan dalam menghadapi persoalan di dunia ini. Atau mungkin ada yang berpikir mau usahalah, mau wira swasta. Karena biasanya pengusaha itu pendapatannya besar. Biasanya. Tapi hari-hari ini, saudara kita melihat, apapun yang kita lihat, gelar, ya pangkat, jabatan, bahkan kesehatan, ya, ekonomi, ya, apapun yang kita lihat, ternyata itu semua adalah pengharapan yang semu. Satu-satunya pengharapan yang sejati adalah kalau kita bertobat dan kita menyadari bahwa kita ini berada di satu tempat yang sebetulnya bukan lagi kampung halaman kita. Pada awalnya memang bumi diciptakan untuk menjadi kampung halaman manusia. Tetapi pada waktu manusia itu kemudian lebih percaya kepada yang namanya si ular tua atau si jahat, bapak dari segala pembohong, yang disebut Lucifer. Ya, sebetulnya Lucifer itu bukan berarti jelek, karena Lucifer itu adalah bintang fajar ya, yang terbit dari timur. Ya. Jadi gelar yang luar biasa, itu gelar ya, bukan nama. Sehingga bintang timur yang bintang fajar yang dari timur itu melakukan satu pemberontakan dan mengikut sertakan begitu banyak ya yang namanya malaikat Tuhan, ya, sehingga akhirnya mereka harus diusir dari surga. Dan pada waktu Allah menciptakan bumi, ya, sesungguhnya pada awalnya bumi inilah yang menjadi kampung halaman kita. Namun demikian, terjadilah satu tragedi, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Adam dan Hawa lebih percaya kepada si ular tua, dan kemudian Adam dan Hawa melanggar satu firman Tuhan yang konsekuensinya adalah maut. Di kitab Kejadian kita bisa melihat bahwa firman Tuhan mengatakan semua buah yang ada di taman ini boleh ya kamu makan. Kecuali satu, buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sebab pada saat kamu makan buah itu, maka kamu akan mengalami yang namanya kematian. Jadi pada hari kamu makan, maka kamu akan mengalami kematian.
Dengan demikian kita tahu dari kitab Kejadian ini saudara, sebetulnya masa depan kita itu, harapan kita itu sudah selesai, sudah enggak ada. Jadi kita ini sudah menjadi hamba bukan Tuhan, tapi hamba hantu. Kita ini hambanya setan. Karena sejak nurut sama setan, otomatis kita menjadi hambanya. Dan seluruh umat manusia, oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam, maka seluruh umat manusia, keturunan Adam dan Hawa itu sudah jelas. Ya, tidak lebih dari 1 hari, 1 periode. Kalau tadinya tidak ada waktu, pada waktu penciptaan manusia, jadi yang ada adalah keabadian. Tetapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka mulailah waktu itu dihitung. Sehingga ada periode, ada hari di mana manusia harus mengalami kematian, berpisah dengan Allah, dan akan berkumpul bersama-sama dengan setan dan seluruh antek-anteknya di neraka jahanam itu. Karena itu sudah sepatutnya kalau pagi hari ini saudara, kita bersyukur di tahun yang baru ini Tuhan masih memberi kesempatan di 2021 ini untuk kita bisa lebih lagi mendalami sesuai dengan tema yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa hanya mereka yang merespon panggilan Tuhan. Seperti pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Bapa Surgawi memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Ya. Hari-hari ini suara Bapa juga memanggil seluruh umat manusia. Karena firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Sehingga minggu lalu kita merayakan Natal, ya, sekalipun tidak tepat tanggal 25, ya, tetapi enggak jadi masalah, ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita tidak terpengaruh dengan hoax yang mengatakan 25 Desember itu bukan hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Karena selama ini kita terpengaruh dengan satu budaya yang tanpa disadari bahwa kita lupa bahwa budaya yang disosialisasikan ini menjadi begitu kuat mengakar. Budaya dari Barat, budaya dari Eropa, budaya dari Amerika yang memiliki satu iklim yang berbeda dengan iklim di mana Yesus lahir. Sehingga banyak kita mengatakan Yesus itu tidak mungkin lahir 25 Desember. Karena pasti itu musim dingin. Kita lupa bahwa Yesus lahir di Timur Tengah. Yesus lahir di Bethlehem. Dan pada bulan Desember, bahkan sepanjang tahun, gembala-gembala itu bisa mengembalakan dombanya. Dimanapun, ya, di Bethlehem. Sehingga secara singkat, sejarah membuktikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah tanggal 25 Desember. Dan itu sebabnya
Tuhan mengizinkan melalui pemerintah di seluruh dunia ini. Tanggal 25 menjadi tanggal yang memang khusus ya, diliburkan supaya umat yang percaya kepada Natal, kelahiran Kristus, itu bisa merayakan dengan baik dan dengan benar. Kita bersyukur mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita memulai dengan satu ibadah yang sungguh-sungguh bukan kebiasaan. Sekalipun ibadah ini sifatnya online, tapi jangan lupa dalam ibadah ini Tuhan hadir, bukan hanya dalam pertemuan kita, masing-masing keluarga, ya, tetapi bagi kita yang percaya Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dan mari kita sama-sama ya, pada hari ini di awal tahun yang baru ini, sekalipun kita menyadari ayat yang kita baca tadi adalah penderitaan yang akan terjadi ini adalah penderitaan yang seperti orang sakit bersalin, makin lama makin sakit. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa penderitaan hari-hari ini makin lama pasti akan berkurang, dia akan kecewa. Percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Sampai yang namanya pengharapan yang tidak terlihat itu dinyatakan, maka penderitaan itu akan menjadi semakin merajalela. Rasa sakit yang luar biasa itu akan terus, mulai pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai lengkap, dan kemudian bayi itu lahir, barulah pengharapan dan sukacita yang sesungguhnya itu kita bisa rasakan. Mari kita memulai tahun baru ini dengan menyembah Dia. Satu-satunya yang sebetulnya ya tujuan Tuhan memanggil kita di Roma 8:28 adalah supaya ya, kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Satu-satunya arah kehidupan kita adalah cuma satu, yaitu supaya pikiran, perasaan, hati, dan perilaku kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tahun 2020 mungkin ya banyak yang jatuh bangun ya. Banyak yang pikiran, perasaan, kata-kata, perilakunya bukan hanya tidak sesuai, tetapi menyakitkan dan mendukakan Roh Kudus. Hanya demi karena harga diri, hanya demi karena emosi, hanya demi sesuatu yang tidak penting, maka kita mendukakan hati Tuhan. Tapi hari ini mari kita bertobat, saudara-saudara. Persembahan yang terbaik adalah kita mempersembahkan tubuh kita ini, hidup kita ini, supaya dibentuk menjadi seperti Yesus. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu bagaikan bejana, siap dibentuk ya. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasamu, ku senantiasa diperbaharui selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
dengan senang hati. Kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di sekali lagi bagaikan bejana, kami siap dituntun Tuhan. Hidupku dengan penuh rasa memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanmu, dalam segenap jalanku, memuliakan Dia nama ku mau seperti-Mu, oh Tuhan. Ya lama sana, ya nama syadara lama sana nama. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena tahun 2001 ini adalah tahun yang unpredictable. Karena itu kami ingin supaya di minggu pertama tahun ini roh pertobatan itu menguasai kami Tuhan. Terima kasih untuk roh-Mu yang senantiasa memperbarui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuliakan
nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan, biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan, ini boleh menjadi seperti korban yang berbau harum di bait-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji bukan dengan pikiran, perasaan kami saja. Kami ingin roh kami juga memuji Engkau Tuhan. Hati kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau karena Engkau layak disembah Tuhan. Satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang mata kasih-Nya tidak pernah terlelap, dan kasih-Nya tanpa syarat. Haleluya. Kita pujikan masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak sekali lagi masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu ya Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi keinginan
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu ya Tuhan. Oh nama sini hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Oh kami bertobat Tuhan, kami mau hanya menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu. Oh, iya nama ramasana nama ramalama sidi bakaramana. Iya nama ramasana. Makasih Tuhan. Oh, Yesus. Satu-satunya yang membuat kami orang benar bisa hidup, firman Tuhan mengatakan bahwa bukan roti jasmani saja, tetapi yang membuat kita bisa hidup dalam arti hidup yang sesungguhnya. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup kekal selama-lamanya bersama dengan kakak sulung kita Yesus Kristus dan bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang. Hanyalah roti kehidupan itu. Karena itu berkati kalau sebentar Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biarlah itu sungguh menjadi persekutuan yang kekal. Biarlah tahun 2021 menjadi tahun kesempatan yang paling baik untuk kami mencurahkan anggur, untuk kami memecahkan roti bagi orang lain. Seperti Engkau mencurahkan darah-Mu, seperti Engkau memecahkan tubuh-Mu. Seperti hari ini kami mengingat peristiwa yang namanya di Golgota itu Tuhan. Peristiwa jalan salib mulai dari Taman Getsemani sampai di Kalvari. Tujuannya hanya satu, supaya kami tidak mengandalkan roti jasmani itu. Karena roti jasmani terbatas. Kalau kami makan lapar lagi, minuman rohani terbatas. Kalau kami minum haus lagi. Tapi roti kehidupan itu membuat kami tidak lapar untuk selama-lamanya. Minuman yang dari Tuhan itu membuat kami tidak lagi haus untuk selama-lamanya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan korban pujian, dan kami ingin datang kepadamu
seperti rusa yang rindu pada sungaimu ya. Demikian jiwaku merindukan Kau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, sekali lagi. Seperti rusa rindu. Benar Tuhan. Amin. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang berarti bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kau segalanya bagiku. Katakan dengan iman, Yesus, Yesus, Kau berarti. Ya Tuhan, inilah isi hati kami Tuhan. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Sekali lagi, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih. Berbicaralah sekali lagi sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Jamah telinga roh kami Tuhan. Jamah mata roh kami, seluruh indera roh kami. Supaya kami semua yang beribadah raya pada hari ini, pada saat ini, boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Supaya setiap kami sungguh-sungguh mengalami Kristus itu. Supaya kami boleh menikmati fellowship itu dengan Tuhan. Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Dan biarlah kerinduan-Mu itu menjadi kerinduan kami semua. Kami bisa bercakap-cakap. Kami bisa bertukar pikiran ya Tuhan.
sampai kami mengerti apa yang menyenangkan hatimu, apa yang membuat engkau menjadi berbahagia, apa yang membuat engkau menjadi bersukacita. Tuhan, biarlah itu digenapi dalam hidup kami masing-masing di tahun 2021 ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya teruskan sedikit firman Tuhan yang tadi saya sampaikan. Kalau hari-hari ini kita melewati akhir tahun secara khusus ya. Kalau dulu kita bisa bebas mau berjalan-jalan kemana saja, tapi kali ini betul-betul menjadi tahun yang berbeda. Karena justru di malam tahun baru ada jam malam. Dan tentu itu semua terjadi atas pertimbangan, ya, atas berbagai macam alasan yang terutama terkait dengan pandemi. Saya tidak akan menceritakan soal pandemi lebih panjang lagi, karena kelihatannya semakin dibicarakan semakin ruwet itu. Jadi belum masalah strain yang baru, yang lama masih belum berlalu, ini yang baru sudah muncul. Jadi makhluk kecil setengah hidup, dia adalah benda mati kalau di luar. Tapi kalau masuk ke dalam tubuh kita, menjadi hidup. Karena dia adalah makhluk setengah sel yang tidak bisa mereproduksi selnya, kecuali di dalam tubuh inang. Karena itu apapun berita tentang pandemi, krisis apapun yang terjadi hari ini, mari kita mengingat firman Tuhan yang tadi saya baca. Penderitaan yang kita alami sekarang ini sungguh tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang sedang disediakan oleh Tuhan. Karena itu, mari tahun baru ini sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita sama-sama belajar ya sesuai dengan tema Natal yang diberikan oleh PGI, yaitu di Matius ya, tentang pemberian nama Yesus yang disebut juga dengan Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Bahkan sekarang ini setelah kematian Tuhan, Allah bukan hanya beserta, tetapi Allah tinggal di dalam hati kita. Rumah Tuhan bukan lagi dalam bentuk tempat. Rumah Tuhan bukan lagi dalam bentuk bangunan. Tapi rumah Tuhan sejak kematian
sejak kebangkitan, sejak kenaikan Tuhan, dan sejak diturunkan dan dicurahkannya Roh Kudus, maka bait Allah itu namanya adalah manusia. Kita semua. Siapakah kita, saudara-saudara, sehingga yang maha tinggi itu berkenan untuk berdiam. Bukan mampir, tetapi tinggal. Karena itu untuk menghormati yang namanya Tuhan dan Raja kita yang bertahta di dalam hati kita masing-masing, kita akan belajar tentang 3 hal yang perlu kita lakukan dalam menghadapi tahun 2001 yang tidak menentu ini. 2021, ya. Maaf saya ralat. 2021 yang serba tidak menentu. Nah, dan bukan hanya tidak menentu, tapi firman di awal tadi kita baca, ini masa yang terjadi seperti seorang ibu yang merasa sakit bersalin. Makin lama akan makin menderita, makin sakit. Si jahat sudah tahu waktunya singkat dan mengeluarkan semua senjata, semua tipu daya, semua amunisi dikeluarkan. Mereka sudah panik ya, sehingga menembak segala arah agar chaos itu terjadi di mana-mana. Tapi kita sebagai orang percaya, kita mari belajar seperti Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus mengingat bahwa masa depan kita, kebahagiaan kita, itu tidak ditentukan oleh penderitaan yang kita sedang alami. Saya ulangi, sukacita, pertumbuhan, dan perkembangan manusia, roh kita terutama, bukanlah tergantung kepada penderitaan yang kita alami. Pada prinsipnya penderitaan adalah penderitaan. Pada prinsipnya penderitaan membuat semua orang menderita. Dikatakan tadi semua orang mengeluh. Semua orang bersungut-sungut kalau mengalami penderitaan. Bahkan kalau orang mau melahirkan bisa berteriak. Keras sekali. Yang menentukan bukan penderitaannya, tetapi bagaimana respon kita menghadapi segala sesuatu yang sebentar lagi terjadi. Entah itu secara pribadi, entah itu secara keluarga, maupun itu secara komunitas, secara corporate di dalam tubuh Kristus. Respon kita menentukan masa depan kita. Reaksi kita terhadap apa yang terjadi sangat menentukan. Ya, apakah kita bisa lulus menghadapi ujian dalam kurikulum kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, atau kita harus mengalami
remedi, ya, berulang-ulang, ya, muter-muter di padang pasir, ya. Nah, hal pertama yang kita mesti lakukan dari 3 yang saya ingin sampaikan pada kesempatan awal tahun ini. Yang pertama, kita harus belajar kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran, perasaan hati kita harus membuang jauh-jauh pola pikir yang sifatnya itu instan. Pola pikir yang sifatnya itu reaktif, ya. Pola pikir yang sifatnya emosional. Karena itu sungguh sangat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan. Saya tentu tidak perlu memberi contoh, masing-masing kita tentu punya paling tidak 1 atau 2 pengalaman, ya, bagaimana pada waktu kita bereaksi terhadap satu peristiwa, kemudian justru menimbulkan satu masalah yang lebih kompleks. Hal yang sederhana menjadi begitu rumit karena kita emosional. Karena kita mengandalkan bahwa aku ini orang terhormat, ya. Aku ini orang yang punya harga diri. Karena itu yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah yang nomor 1 adalah satu kesadaran bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita, nomor 1. Jadi kalau ada di antara kita yang masih merasa memiliki, maka mari kita bertobat. Semua, otak dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, sehingga kita bisa bekerja, sehingga kita bisa sekolah, kita bisa membangun satu rumah tangga, kemudian bahkan bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semua kita tidak pernah investasi 1% pun atau 0, berapa persen. Investasi yang kita punya adalah 0. Semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Jadi kesadaran bahwa apa yang kita punya itu dari Tuhan, itu sangat penting karena kalau itu tidak kita betul-betul tanamkan dalam pikiran, perasaan, hati kita, bahwa kita ini sesungguhnya hamba, maka itu berbahaya sekali. Saudara, kenapa Natal itu bisa terjadi? Karena ada seorang Maria yang menyadari bahwa dirinya itu hamba. Coba kalau Maria itu tidak menyadari bahwa dirinya hamba, dan dia menolak apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Saudara, coba kalau Yusuf dia tidak mau dan menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat, maka Natal tidak akan terjadi. Dan kalau enggak ada Natal, enggak ada Paskah. Kalau enggak ada Paskah,
nggak ada kematian, nggak ada korban, ya selama-lamanya kita hanya mengorbankan binatang seperti domba dan lain-lain, yang itu hanya lambang. Tetapi satu-satunya yang bisa menebus dosa seluruh umat manusia, itu syaratnya harus manusia, tetapi yang tidak berbuat dosa. Nah, satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa, namanya hanya Yesus Kristus. Namanya Isa alaihi salam. Jadi bermula dari kesadaran bahwa dirinya hamba. Hamba itu budak. Budak itu enggak punya hak. Jadi kalau kita hamba Tuhan, artinya semua yang kita punya itu haknya Tuhan. Kalau dulu kita hamba setan, maka kita pakai pikiran perasaan kita untuk melakukan kehendak setan. Tapi setelah bertobat, kita berbalik menjadi hamba Tuhan. Yang pertama tanda hamba Tuhan adalah harus menyerahkan semua hak. Haknya hamba Tuhan hanya satu, yaitu menyerahkan hak yang tersisa. Orang yang sombong, orang yang mudah marah, orang yang mudah tersinggung, ya, seperti yang ngomong ini, itu pasti ada hak yang belum diserahkan. Karena itu di awal tahun ini saya mengajak kita semua, kalau ada hak-hak yang belum diserahkan dan kita belum menjadi hamba, belum menjadi doulos, ya. Saudara-saudara, ingat panggilan kita supaya kita serupa dengan Yesus. Jadi yang pertama adalah kesadaran bahwa kita nggak punya hak apapun atas hidup kita. Hidup kita adalah amanah. Hidup kita adalah titipan ilahi yang kita harus pergunakan tentu sesuai dengan kehendak yang punya. Kalau kita melakukan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan Tuhan kita, maka itu risikonya berat. Karena itu yang pertama, sekali lagi, sadari bahwa semua yang kita punya, ya, termasuk keterampilan, termasuk duit yang kita punya, semuanya lah, semua itu, bahkan jagat raya ini adalah milik Tuhan. Sehingga kalau kita melawan kodrat ini, maka kita akan berpindah dari hamba Tuhan menjadi hamba setan. Kita akan menjadi musuh Allah yang maha kuasa itu. Dan siapakah yang bisa melawan Allah? Ya. Tidak ada yang bisa melawan Allah. Nah, yang kedua, setelah kita itu menyadari bahwa kita ini hamba yang tidak punya hak apapun atas hidup kita, karena itu sebelum berkata-kata, sebelum kita melakukan sesuatu, karena Tuhan itu 24 jam ada di hati kita, marilah kita berfellowship dengan Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya ingin melakukan ini. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi kalau memang Tuhan tidak berkenan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena kehendak Tuhan itulah yang paling sempurna.
yang paling terbaik untuk kita. Sementara kehendak kita itu kadang-kadang baik di awalnya, tetapi di belakangnya mengandung risiko yang berbahaya. Karena itu, fellowship dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, sebagai pengikut Kristus, itu tidak ada jamnya. 24 jam. Berjaga-jagalah ya. Kita harus senantiasa berdoa karena iblis itu seperti singa yang mengaum di seputar kita, mencari kesempatan. Begitu kita lengah, gitu kita lepas dari Tuhan, begitu kita tidak dekat dengan Tuhan, maka singa itu langsung menerkam kita dan tanpa sadar kita harus mengalami satu penderitaan yang seharusnya penderitaan itu tidak perlu kita alami. Yang kedua, saudara, kita punya satu, ya hukumnya wajib ya, karena ini sudah jadi tema kita setahun, ya, yaitu percaya bahwa Dia itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bukan Allah yang diam, Allah bukan Allahnya orang mati, tapi Allah itu adalah Allah orangnya hidup. Allah adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber kedamaian. Allah adalah sumber anugerah. Allah adalah sumber kemenangan, sumber kebutuhan. Ya, Jehovah Jireh. Bahkan Allah adalah Jehovah Rafa. Dan Dia berjanji ya bahwa aku memelihara engkau dengan namaku yang ajaib. Saudara-saudara, keyakinan, kepercayaan yang penuh ya kepada Tuhan, bahwa kalau kita sudah melakukan sesuatu dan sesuatu itu kita sudah putuskan berdasarkan hasil satu pergumulan doa, maka mari kita lakukan itu dengan segenap hati. Kita yakin, kita percaya karena Allah itu turut bekerja. Tapi jangan lupa syaratnya. Kalau kita yang pertama tadi enggak, jadi enggak bisa. Karena Allah tidak bisa bekerja, memaksakan kehendaknya kepada kita yang masih merasa berhak atas hidup kita. Tuhan itu sederhana kok. Ya, cintanya Dia sudah diberikan 100%, kepercayaan Dia kepada kita diberikan 100%, Dia hanya minta 100%, tidak lebih, tidak kurang. Karena itu hukum yang terutama di dalam kekristenan adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu ya, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi artinya kalau diterjemahkan, mari kita melakukan sesuatu kepada orang lain seperti yang kita harapkan orang lain melakukan sesuatu itu kepada kita. Kalau kita senang orang lain ramah, mari kita lakukan itu ramah. Kalau orang lain suka ini murah hati,
maka mari kita melakukan hal yang sama. Mari kalau kita melihat orang lain tidak suka dibully, janganlah kita melakukan pembulian, ya, dan seterusnya, ya. Syarat itu harus dipenuhi karena hanya orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap rohnya, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau enggak, maka itu bukanlah Allah yang bekerja, tetapi itu namanya carpe diem. Ya. Sehingga kalau ada konsekuensi, itu adalah tanggung jawab. Ya, kalau ada apa-apa itu menjadi tanggung jawab penumpang. Ya. Bukan tanggung jawabnya sopir. Terakhir, saudara, kita harus menyadari juga, selain menyadari bahwa kita tidak punya hak, ya. Yang kedua, kita harus juga percaya, maka kita harus menyadari bahwa Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin itu tidak fair, tidak adil, kita belajar tenang dulu, tenang dulu. Dan karena kita nggak punya hak atas diri kita, mari menyerahkan hak itu kepada Tuhan. Saya ulangi, saudara. Tentu firman Tuhan ini untuk semua kita, termasuk yang ngomong ini, saudara-saudara, bahwa kalau kita menghadapi satu tekanan dalam bentuk apapun, ya, bahkan yang mengancam jiwa sekalipun, ketenangan, kesadaran bahwa kita nggak punya hak untuk membalas kejahatan, nggak punya. Jadi pembalasan itu menurut firman Tuhan adalah hakku. Jadi kalau ada yang men-take over kemudian kita membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita, kita itu merampas haknya Tuhan, mengacaukan pekerjaan Tuhan. Saya punya pengalaman banyak dalam mengacaukan kehendak Tuhan. Saya punya riwayat kepribadian yang boleh dikatakan pemarah, kemudian pernah eksiden dan ditambah lagi, ya, sehingga emosi itu kadang-kadang meledak-ledak, sumbu pendek, ya, bahkan mungkin nggak punya sumbu, mercon bantingan, langsung meledos, ya. Dan yang saya peroleh apa? Konsekuensi yang terlalu mahal. Saudara-saudara, yang terbaik adalah sadari kita ini hamba, nggak punya hak. Nomor 2, sadari saudara-saudara, ya, percayakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu loh. Kalau Dia saja sudah menyerahkan darahnya, menyerahkan yang namanya tubuhnya untuk kita, apalagi yang lain. Percayalah kepada Dia, Dia maha adil, sehingga pembalasan itu kita serahkan kepada Tuhan. Maka kalau yang membalas Tuhan, maka hasilnya itu menjadi sempurna. Karena Dialah hakim satu-satunya yang maha adil. Dialah hakim di atas segala hakim. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita menyerahkan semua perkara kepada Dia, maka Dia akan bekerja. Dan hasil pekerjaan Tuhan tidak ada yang buruk.
hasil pekerjaan Tuhan adalah sungguh amat baik. Sayang manusia meragukan kebenaran firman Tuhan sehingga akhirnya manusia menjadi produk yang gagal. Barang sortiran kita ini. Bumi ini juga produk yang gagal, dikutuk. Karena itu di awal saya katakan, tempat kita bukan di sini. Kita sudah disediakan tempat oleh kakak sulung kita di rumah Bapa Surgawi. Dan pengharapan itu nggak akan lama lagi. Karena itu bertahanlah dalam segala penderitaan. Ikuti Yesus, ya, yang hobinya, makanannya, minumannya adalah melakukan kehendak Bapa. Sekalipun harus dipasang mahkota duri, sekalipun harus berjalan dalam jalan salib, sekalipun harus disalib, tapi yang keluar dari mulut Allah adalah, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan. Mari kita sama-sama, saudara-saudara, mengambil roti, mengambil cawan yang berisi anggur untuk kita melaksanakan perjamuan kudus. Kita berdoa dulu ya. Bapa Surgawi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, layakkan supaya kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampunilah kalau di tahun 2020 kami banyak sekali melakukan satu kesalahan, satu pelanggaran, bahkan dosa yang mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, biarlah pengalaman di tahun 2020 ini membuat kami bertobat di awal tahun ini. Di awal tahun ini kami mau Tuhan senantiasa menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak mau bereaksi secara manusiawi. Kami tidak mau bereaksi secara akali, secara perasaan kami Tuhan. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, di awal tahun ini kami mau ya menghadapi semua tekanan, penderitaan, ya, serangan dalam bentuk apapun, ya, dengan kesadaran penuh bahwa ya memang seharusnya kami ini mati. Tempat kami adalah bersama dengan setan di neraka jahanam. Kalau kami boleh jadi seperti sekarang, itu karena Engkau mengangkat kami jadi hamba-Mu. Dan seorang hamba tidak punya hak apapun, termasuk hak pembalasan. Kami mau menyerahkan dan belajar setiap apapun panah api yang diarahkan kepada kami Tuhan. Kami mau taruh semua itu biarlah hak pembalasan itu sungguh kami kembalikan kepadamu. Dan kami tahu Engkau Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau bukan hanya mengasihi kami, Engkau mengasihi orang-orang juga yang menyakiti kami. Izinkan kami berdoa untuk Tuhan, ampuni mereka yang menyakiti kami. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang berbuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mau hadir dalam hati kami. Kami menyambut persekutuan tubuh dan darah-Mu dalam
Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat roti sama-sama, saudara. Firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur, itu adalah tubuh dari anak domba Allah yang maha kudus. Mari kita makan bersama-sama dengan komitmen. Seperti Engkau taat kepada Bapa ya Tuhan. Sehingga Engkau sekalipun mampu, Engkau tidak membalas. Engkau bahkan seperti domba keluh yang dibawa ke tempat pemotongan. Biarlah hati seperti Kristus itu menguasai hati kami. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan perintah Tuhan Yesus untuk kita melakukan perjamuan kudus untuk senantiasa mengingatkan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur itu adalah darah Yesus yang tercurah. Darah yang maha kudus. Darah dari manusia yang tidak pernah sekalipun membantah kepada Tuhan. Melawan apalagi. Tetapi darah dari seorang manusia yang kudus. Yang kesukaannya adalah melakukan kehendak Bapa. Yang pada waktu disalib, dia berdoa. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Hari di mana dia mau disalib, 3 kali dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Sehingga keringatnya menetes dan terjadi bleeding, perdarahan. Darah yang maha kudus menetes mulai dari Taman Getsemani di sepanjang jalan salib sampai di Golgota. Dan darah itulah yang berkuasa menebus dosa seluruh umat manusia termasuk kita. Mari kita minum bersama-sama, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu, Ku Mau Seperti Yesus ya. Ya. Akan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasamu, ku diberi amin. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumahmu, bentuklah hidupku di tangan, bentuklah seturut kehendak, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau
dengan segenap hati. Ya Tuhan. Amin. Nama rahmat sadala mata yang ya nama rahmat dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku memuliakan. Dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku. Sekali lagi, dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk sakramen perjamuan kudus di awal tahun 2021. Memberkati saudara-saudara kami yang mendengar, ya, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku dan memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang dalam pergumulan, yang sedang masuk rumah sakit, yang sedang karantina mandiri. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja dalam segala sesuatu, yang mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang layak untuk dipercaya. Satu-satunya, Engkau Allah yang omnipresent. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Kurniawan selaku PIC, ya, untuk melanjutkan ibadah raya pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Agung untuk pelayanannya dengan beserta seluruh anggota keluarga. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita sudah mendengar dan belajar bersama-sama, bahkan kita sudah bersama-sama memuji yang besarkan nama Tuhan, supaya setiap kita kembali ingat, setiap kita kembali pada panggilan kita di muka bumi ini, dan juga kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini, mari saya undang kita semuanya untuk menyiapkan diri kita, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, termasuk juga keuangan kita. Mari saya ajak kita semuanya untuk berdoa, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang membuat kami tersadar, membuat kami boleh berbalik dari jalan kami, Tuhan. Untuk kami kembali lagi pada panggilan Tuhan dan kehidupan kami. Untuk kami boleh dengan sabar menantikan rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh dengan bersungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari, biarlah itu menjadi benih yang kuat dalam hati kami. Kami boleh melakukannya dalam tindakan kami sehari-hari. Hari demi hari adalah hari-hari kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami memberikan yang terbaik pada Tuhan. Berkati setiap kami semuanya untuk bisa menjadi berkat bagi sama kami, khususnya untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan Bapak Ibu bisa melakukan persembahan, bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada. Jadi teman-teman di sekretariat akan share nomornya. Dan juga hari ini kita juga mengucap syukur bahwa banyak di antara kita semua yang bisa hadir. Jadi ada sempat tadi saya monitor ada 34 ya lebih jemaat Tuhan yang berhadir bersama-sama, dan hari ini kita hanya available atau tersedia lewat channel Zoom conference saja. Nanti kita juga akan upload ibadah kita pada hari ini untuk bisa Bapak Ibu tayangkan dan juga bisa Bapak Ibu saksikan di layar YouTube. Ya, mari bersama-sama kita tetap praktekkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kalau Anda terpaksa harus beraktivitas keluar rumah, pastikan Bapak Ibu semuanya melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, mencuci tangan sesering mungkin, ataupun pakai sanitizer, dan juga tetap menjaga jarak. Dan juga pastikan Bapak Ibu semuanya tetap berolahraga, asupan vitamin, pastikan itu tercukupi setiap harinya. Saya mau share sedikit bersaksi dalam awal tahun kemarin, di tepat tanggal 1, itu saya dan keluarga berencana untuk jalan-jalan ya ke Malang, satu mobil. Tapi di tengah perjalanan itu terasa nyeri di dada saya, tepatnya di ulu hati. Dan itu sangat nyesek di bagian dada sini. Mau nggak mau, akhirnya perjalanan yang inginnya adalah berlibur, itu harus putar balik. Harus putar balik untuk menuju ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit dilakukan tindakan dan ternyata didiagnosa, dokter mengatakan GERD, jadi ada asam lambung di dalam, itu yang mulai naik ke usus sehingga itu sakit sekali. Apa yang kita pelajari, paling tidak saya pelajari di awal tahun ini adalah kita boleh mempunyai rencana dalam hidup kita, namun hanya rencana dan kehendak Tuhan saja yang jadi. Dengan begitu, maka kita selalu kembali ingat bahwa hanya Yesus saja yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kita. Memberikan kita pijakan sepanjang tahun ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apapun boleh terjadi dalam hidup kita, namun percayalah, semuanya terjadi atas izin Tuhan, dan semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan. Mari percayai, mari datang bersama-sama, dan juga mari kita bisa memastikan diri kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk datang dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya minta untuk Pak Robert bisa berdoa untuk menutup ibadah kita. Apakah Pak Robert bisa bergabung? Bisa. Saya baru dibuka mute-nya. Maaf. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh karya-Mu dalam hidup kami. Perjalanan hidup ini akan bercerita tentang pekerjaan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Tentang pengenalan kami akan Tuhan yang semakin bertambah-tambah. Menghadapi semua hal yang sedang kami jalani hari-hari ini. Ajari kami untuk selalu mengerti rencana-Mu. Ajari kami untuk selalu kenali kehendak-Mu, mengenali Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk seluruh bagian dari perjalanan hidup ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pemulihan. Engkau tilik, Engkau jamah, Engkau sentuh, kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
tetap, tidak pernah berubah, menguasai, mendukung, memulihkan kami semua. Engkau bekerja Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Untuk kami yang punya masalah dengan hubungan, Tuhan pulihkan. Masalah ekonomi, Tuhan buat terobosan. Engkau berdaulat atas hidup kami, dan Engkau memimpin kami dalam seluruh bagian dari hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat yang menyertai kami, berkat yang terus ada dalam hidup kami, berkat hikmat, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, melebihi segala hal terjadi dalam hidup ini. Karena Allah memiliki rencana yang pasti atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Amin. Pagi. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Agung Kurniawan, terima kasih sudah melayani pagi ini. Sama-sama. Johan, bisa direkam ya Johan? Bisa. Saya. Makasih Tony, Reni, keluarga, Bu Atik juga, ingin keluarga Pak Agung, Iya. Bu Neni, Jonathan, Rosio, Yusuf, Martin, Hari, Reva, Berta, JK, Tela, Reni ya, Reni, VV, Bu Wardia, apa kabar? Tela, keluarganya Lukman. Halo Ming.